miskin yang nggak pernah sadar kalau dirinya miskin. Belakangan ini saya sering melihat banyak orang yang mulai speak up tentang bahaya judi online, terutama setelah Polri memeriksa beberapa influencer yang diduga promosikan judi online. Sebagaimana kita ketahui bahwa judol ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yaitu hingga triliunan rupiah. Tapi bagi saya yang paling miris adalah bagaimana judi online ini merambat hingga ke masyarakat menengah ke bawah yang bahkan ternyata sudah banyak yang kecanduan. Judi ini seringkali dilihat sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, terutama bagi kalian yang mengalami kesulitan keuangan. Harapan untuk meraih keuntungan besar dapat mendorong kalian untuk terus berjudi meskipun mengalami kekalahan. Dan ketika kalian mengalami kekalahan dan kerugian besar, kalian akan terjebak dalam siklus mencoba untuk menang kembali. Dan yang terjadi adalah kalian semakin kalah. Begitulah judi bekerja. Pada awalnya saya sih melihat biasa-biasa aja gitu, tapi bisa dibilang opini saya sudah mulai berubah, terutama ketika tempat tongkrongan yang saya singgahi itu membahas dengan tanpa bersalah dan sedih ketika mereka kalah hingga jutaan rupiah. Padahal saya tahu bagaimana keringat mereka itu bercucuran untuk mendapatkan uang dengan nilai segitu. Saya sih mau ngingetin aja ya, bahwa yang namanya judi, ya seperti kata Bang Haji, hanya menjanjikan kemenangan. Tapi risiko terburuknya adalah kalian bisa jual harta berharga, bisa mempengaruhi harmonisasi keluarga, dan beberapa dampak buruk lainnya bila kalian terlanjur kecanduan judi online. Banyak contoh di sekitar kita yang awalnya hanya coba-coba, diberikan kemenangan, lalu kecanduan, dan mulai dikuras secara perlahan. Mau berhenti ya gimana lagi, efek dopamin sudah mengontrol otak, akhirnya susah berhenti, dan kita tahu endingnya adalah hidup yang kemungkinan berantakan. Nah, makanya dalam video kali ini, saya bakal mencoba untuk ngejelasin bagaimana judi mempengaruhi otak dan psikologis kalian, dan mengapa kalian seharusnya berhenti main judi online. Sebab itu, tonton video ini sampai selesai. Munculnya judi online merupakan kombinasi dari beberapa faktor seperti teknologi, kebutuhan pasar, regulasi, faktor sosial, dan strategi bisnis. Judi online ini menawarkan akses yang mudah bagi kalian, anonimitas, dan beberapa pilihan permainan yang membuatnya menarik sehingga kalian tertarik. Jenis-jenis judi online seperti slot, poker, togel, dan lain-lain memang menawarkan beberapa pilihan permainan yang dapat mempengaruhi dan memenuhi berbagai preferensi dan minat kalian. Namun, penting untuk kalian ingat bahwa semua bentuk judi itu memiliki resiko, sekalipun memang benar bahwa semuanya juga menjanjikan kemenangan, tapi ingat rumus ini, bahwa pemenang akhirnya adalah tetap bandar. Judi dapat menjadi candu bagi kalian, disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Berikut ini saya coba ngejelasin mengapa judi bisa menjadi candu bagi kalian. Judi dapat merangsang sistem hadiah otak dengan cara yang mirip dengan narkoba, yaitu dengan meningkatkan pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan penghargaan. Dan secara psikologis akan memberikan euforia kemenangan. Kemenangan dalam judi, terutama yang besar, bisa menghasilkan euforia yang kuat, yang bisa membuat kalian ingin mengulangi secara terus-menerus. Judi seringkali menggunakan penguatan intermittent, di mana kemenangan terjadi secara acak dan tidak terduga. Pola ini sangat efektif dalam menciptakan ketergantungan karena kalian akan terus berharap bahwa kalian akan menang lagi. Banyak orang berjudi sebagai cara untuk melarikan diri dari stres, kecemasan, atau masalah pribadi lainnya. Judi bisa memberikan doping yang buruk namun memberikan kekuatan. Begitulah pikiran para penjudi. Selain itu, judi seringkali dilihat sebagai bentuk hiburan dan cara untuk menghabiskan waktu, terutama ketika kalian merasa stres dan sepi. Di beberapa kalangan, judi mungkin dianggap sebagai kegiatan sosial yang normal dan diterima, yang dapat mendorong lebih banyak orang untuk mencoba dan kemudian terjerumus. Dan perlu kita ingat bahwa lingkungan di mana banyak orang berjudi dapat mempengaruhi individu untuk serta ikut dalam permainan, terutama jika ada tekanan dari teman atau komunitas, dan kalian bisa saja ada dalam komunitas dan lingkungan yang seperti itu. Iklan dan promosi judi yang agresif di media sosial, internet, dan media lainnya dapat menarik perhatian kalian untuk mencoba judi dengan menawarkan bonus dan intensif yang menggiurkan kepada kalian. Dengan kemajuan teknologi, judi online menjadi sangat mudah bagi kalian untuk akses. Kalian bisa berjudi kapan saja dan di mana saja melalui ponsel pintar atau komputer. Dan memang sengaja dimudahkan supaya kalian terjebak dalam kemudahan itu. Beberapa jenis judi seperti poker atau taruhan olahraga dapat memberikan ilusi bahwa pemain atau kalian memiliki kontrol atau keterampilan yang dapat meningkatkan peluang menang.
Padahal hasilnya seringkali sangat acak dan pada akhirnya kalian akan kalah. Judi juga seringkali dilihat sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, terutama bagi kalian yang mengalami kesulitan keuangan. Harapan untuk meraih keuntungan yang besar dapat mendorong kalian untuk terus berjudi meskipun mengalami kerugian atau kekalahan. Dan ketika kalian mengalami kekalahan dan kerugian yang besar, itu akan menjebak kalian dalam siklus mencoba untuk menang kembali dan mengembalikan uang yang hilang, yang hanya akan memperburuk situasi dan kalian akan kalah lebih banyak lagi. Banyak orang tidak sepenuhnya memahami bahwa risiko dan potensi kecanduan yang terkait dengan judi membuat mereka lebih rentan terhadap ketergantungan. Ada stigma negatif yang terkait dengan kecanduan judi yang mungkin menghalangi kalian atau orang lain untuk mencari bantuan, dukungan, baik dari keluarga, teman-teman, dan orang lain, sehingga membatasi mereka untuk konsultasi dalam mencegah dan mengatasi kecanduan. Ya, begitulah sistem judi berjalan dan mempengaruhi otak dan psikologi kalian. Ya, namanya judi pasti ada kalah dan ada yang menang, tapi sekali lagi ingat rumus ini, bahwa yang menjadi pemenang pada akhirnya adalah bandar judi dan kalian hanya akan menjadi korban. Sebelum saya akhiri video ini, balik lagi ya, bahwa setiap orang punya pilihan dan keputusan. Toh pada akhirnya apapun yang disampaikan, jika yang mendengar nggak peduli ya nggak bakalan berhenti. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe.